Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat OTSKK, berjumpa lagi di episode baru Oksidasi, obrolan terkini seputar standar dan regulasi. Nah, di Oksidasi kali ini kita akan membahas tentang salah satu dokumen yang biasanya diajukan oleh pelaku usaha pada saat proses pengkajian obat bahan alam. Nah, dokumen apa tuh? Yaitu dokumen mutu. Nah, kenapa sih kita harus membahas khusus nih tentang dokumen mutu? Karena dokumen mutu itu penting untuk menjamin keamanan, khasiat, dan manfaat produk-produk yang akan beredar di Indonesia, khususnya produk obat bahan alam. Nah, pada kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang akan menjelaskan lebih lanjut tentang dokumen mutu itu tersebut, yaitu Ibu Teti dari Direktorat Standarisasi OTSKK. Selamat datang, Bu Teti. Selamat datang. Halo, sahabat OTSKK. Ya, gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga sahabat juga sehat semua ya. Iya, semoga kita semua sehat. Saya juga alhamdulillah sehat. Nah, saya kan tadi sudah menjelaskan sedikit nih Bu, kenapa tentang pentingnya. Cuma mungkin kan banyak sahabat OTSKK ataupun pelaku usaha lain yang belum paham nih dokumen mutu tuh pentingnya seperti apa dan kenapa harus dibahas. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan lebih lanjut Bu. Baik, terima kasih Mbak Ocha. Jadi sebenarnya dokumen mutu itu ibarat identitas dari suatu produk obat bahan alam, di mana dia akan memberikan informasi bahwa produk yang dihasilkan itu memenuhi standar, baik bahannya maupun prosesnya, sehingga bisa menjamin keamanan, khasiat maupun mutu produk selama digunakan oleh konsumen. Jadi sangat penting. Bila tidak ada dokumen mutu ketika mengajukan permohonan kajian ke Direktorat Standar OTSKK, maka akan sulit kita melakukan evaluasi apakah ini tuh memiliki mutu yang baik atau tidak, seperti itu. Jadi itu penting bukan cuma untuk Direktorat Standarisasi, tapi juga untuk pelaku usaha masyarakat. Ya, tentunya nanti akan berdampak kepada produk yang dihasilkan, yang dipasarkan, yang diedarkan kepada masyarakat. Oke, berarti itu memang penting banget ya Bu. Sangat penting. Kalau ini penting Bu dan harus banyak orang yang tahu ya. Kira-kira tuh dokumen mutu yang disubmit pada saat mengajukan kajian tuh apa aja sih Bu? Ya, memang dokumen mutu kan banyak ragamnya ya. Beberapa diantaranya misalnya spesifikasi bahan baku. Itu penting karena kita di situ harus jelas ya bahan baku yang digunakan apa, apalagi di obat bahan alam yang berbasis tanaman. Karena setiap bagian satu spesies antar bagian pasti mengandung bahan aktif yang berbeda. Iya. Nah, makanya di dokumen spesifikasi bahan baku juga harus jelas identitas tanaman, bagian apa yang digunakan, kemudian standar mutunya seperti apa, gitu kan? Apakah nanti bahan aktifnya itu memenuhi atau tidak? Jangan sampai kita tidak tahu nilai dari bahan aktifnya. Nah, kemudian ada juga spesifikasi produk jadi. Nah, produk jadi ini perlu karena apa? Itu kan mencerminkan dari keseluruhan ya. Nah, bagaimana spesifikasi fisiknya, kimianya, kemudian mikrobiologinya, atau ada cemarannya. Biasanya kan sesuai dengan BPOM nomor 29 2023 tentang persyaratan keamanan dan mutu, itu bahan obat bahan alam itu juga dipersyaratkan untuk mikrobiologinya dengan nilai tertentu sesuai dengan sediaan yang diproduksi. Kemudian juga cemaran logamnya itu juga dibatasi, jangan sampai nanti bukan mengobati malah merugikan kesehatan masyarakat. Selain itu juga ada sertifikat asal bahan. Itu perlu karena apa? Di obat bahan alam kan ada negatif list ya, yang tidak boleh digunakan sebagai bahan baku obat bahan alam. Nah, itu kita harus jelas gitu loh. Jangan sampai nanti
menggunakan bahan yang dilarang, gitu kan? Padahal tidak boleh gitu, karena ketidaktahuan gitu. Nah itu juga harus jelas juga apakah asal bahannya itu tuh dari budidaya atau dari liar. Karena kan ada tumbuhan atau hewan yang dilindungi, karena sudah status kelangkaannya gitu kan. Nah itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai nanti produk yang udah dihasilkan berguna di masyarakat, ketika ingin memproduksi lagi kesulitan bahan baku gitu. Nah selain itu, bila produk yang menggunakan kapsul juga harus jelas bahan gelatinnya dari apa gitu kan, dan harus halal ya kan, dan harus bebas dari BSE. BSE. Jadi hal-hal itu juga harus diperhatikan gitu ya, seperti itu. Nah dokumen yang lain, proses produksi. Nah proses produksi itu sangat penting ya, karena selama ini kan untuk obat permohonan kajian banyaknya permohonan tumbuhan baru, karena belum ada di Asrot, dilakukan permohonan kajian ke kami. Nah tumbuhan baru itu kan kita harus tahu proses pembuatan bahan baku itu seperti apa. Jangan sampai nanti contoh ya, misalnya bahan baku tumbuhan itu diekstraksi. Nanti jangan sampai nanti hasil ekstraksinya bukan ekstrak tapi isolat. Udah murni gitu loh. Padahal di obat bahan alam itu tidak boleh bahan sintetik atau berupa isolat itu gitu. Jadi memang harus jelas gitu. Atau mungkin residu pelarut. Nah, ketika ekstraksi kan pasti menggunakan pelarut ya, pelarut tertentu. Nah, itu juga ada batasan-batasannya. Berapa persen yang diperbolehkan gitu ya untuk di obat bahan alam. Jadi sangat penting gitu ya dokumen-dokumen mutu untuk disampaikan ke kami dalam proses pengkajian. Ada juga mungkin ada pengujian bahan-bahan tertentu, bahan-bahan tambahan gitu, misalnya pemanis, pewarna atau apa gitu, yang lainnya gitu, yang juga bisa sampai sebagai bagian dari dokumen mutu. Jadi sebetulnya banyak yang mesti diperhatikan oleh pelaku usaha atau pemohon kajian ya Bu, yang mau mengajukan kajian. Iya, betul sekali. Nah terus itu sebetulnya tadi cukup detail ya sebetulnya penjelasannya. Cuma dalam praktiknya nih Bu, di lapangan nih sebagai pegawai Direktorat Standarisasi OTSKK, kira-kira kendala yang sering dialami pada saat permohonan kajian itu atau pada saat melakukan kajian tersebut, nah itu apa tuh Bu? Untuk kaitannya dengan dokumen mutu ya. Jadi kadangkala dokumen mutu itu tidak disampaikan. Padahal itu menjadi bagian dari kajian. Tidak disampaikan. Kemudian kalaupun ada beberapa yang disampaikan pun tidak lengkap. Sehingga sulit gitu ya untuk mengambil keputusan karena datanya juga tidak mencukupi gitu. Itu beberapa hal yang sering kali terjadi gitu lapangan di dalam proses pengkajian. Kemudian Bu, saya juga sempat dengar nih Bu ya, pada saat melakukan kajian atau pada saat si pemohonnya ini memohon untuk kajian, itu suka ada kendala umum ya pada ketersediaan data uji stabilitas dan validasi metode analisis. Nah itu tuh apa Bu? Keterbatasannya kayak gimana sih Bu itu? Jadi dia hanya memberikan uji yang standar, tapi tidak dilengkapi dengan rincian atau penjelasan yang mendalam. Nah, begitu juga terkait dengan validasi metode yang digunakan. Jadi nggak jelas. Jadinya
gak jelas nih metodenya tuh apa, bagaimana gitu ya. Gitu. Jadi itu ya beberapa hal yang terjadi gitu. Nah berarti kan kalau seperti itu sebetulnya sebaiknya pelaku usaha itu mempersiapkan dokumen mutunya sejak tahap pengembangan produk kan Bu. Jadi bukan pada saat produknya udah jadi atau mau menunggu saat registrasi malah itu baru. Oh tentunya dokumen mutu itu harus disiapkan sejak awal ya. Okay. Karena apa? Yang tadi saya sampaikan gitu kan, identitas dari bahan baku itu juga harus jelas, ya kan? Ya, oh iya tadi. Ya kan? Nama spesiesnya atau bagiannya apa? Karena apa? Yaitu yang tadi saya sampaikan, kandungannya itu bisa berbeda untuk bahan aktifnya. Iya benar. Jadi memang dari awal tuh harus udah dirancang, udah disiapkan gitu hal-hal dokumen apa yang berkaitan dengan mutu ketika nanti akan berproses di Badan POM, baik untuk pengkajian gitu ya maupun nanti dalam proses registrasi nanti. Iya benar Ibu ya. Terutama karena kalau obat bahan alam ini agak tricky ya Bu ya, karena kan ya itu ya tanaman itu bisa berbeda-beda, nggak semua sama, nggak kayak obat modern konvensional ya Bu, kan itu kan sudah semuanya pasti sama, tapi kan kalau tumbuhan kan bisa beda-beda ya. Bisa. Nah ini jelas banget ya sebetulnya pembahasan dari Bu Teti ini. Nah terakhir nih Bu, apa sih pesan Ibu terhadap pelaku usaha obat bahan alam atau yang mau memohonkan kajian, khususnya berkaitan dengan yang kita bahas sekarang? Ya, baik. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan ya bagi pelaku usaha yang mengajukan permohonan pengkajian obat ke Direktorat Standarisasi OTSKK. Pertama, pahami terkait dengan peraturan Badan POM. Ini penting nih. Ya, karena kita juga mengacu ke peraturan yang ada gitu, sehingga bila memahami dengan baik akan mengurangi resiko kesalahan gitu kan. Jadi terkait dengan dokumen mutu tentunya sangat berkaitan dengan peraturan Badan POM nomor 29 2023 tentang persyaratan keamanan dan mutu. Jadi di situ parameter atau poin-poin apa saja yang harus dipenuhi dan batasannya seperti apa yang gitu. Kemudian bila sudah dilakukan pengujian hasil pengujian itu disimpan dengan baik, jangan tercecer, didokumentasikan dengan baik gitu. Jangan sampai tercecer, nanti pasti ada manfaatnya gitu ketika nanti berproses di Badan POM. Dan yang terakhir, bila mana masih ada hal-hal yang belum paham, belum mengerti, perlu didiskusikan, bisa konsultasi ke Direktorat Standarisasi OTSKK melalui layanan konsultasi regulasi. Oke. Jadi tadi poin-poin pentingnya dari Bu Teti adalah jangan lupa untuk mempelajari regulasi dulu ya kan? Betul. Itu regulasi harus dipelajari, dibaca dulu supaya lebih mengerti, supaya lebih jelas, karena insya Allah semua sudah tertuang di situ ya Bu. Ya, betul. Kemudian mungkin saya mau nambahin dikit nih Bu, informasi untuk terutama untuk pelaku usaha. Untuk regulasi itu bisa kita akses ya Bu di jdih.pom.go.id atau di CMS subsite Direktorat Standarisasi OTSKK. Itu regulasinya juga sudah ada di situ ya Bu. Kemudian untuk yang konsultasi kita juga bisa, kita ada WA-nya, kita ada di subsite juga ada. Pokoknya banyak deh, kita bisa siap sedia untuk ditanyain ya untuk pelaku usaha. Oke. Nah, jadi nih kita take away-nya mungkin ya. Dokumen mutu itu bukan cuma formalitas gitu ya Bu. Betul. Bukan cuma istilahnya hitam di atas putih dimintain pada saat kajian gitu. Enggak, tapi itu memang ada kepentingannya. Justru malah penting banget karena untuk menjamin mutu, kestabilan, keamanan produk jadinya nanti, supaya nanti pada saat sudah dipasarkan di market ya, di publik itu tetap berkhasiat, aman, dan mutunya juga tinggi. Karena itu kan yang kita pengen dari produk OBA ya Bu. Ya kan? Karena pelaku usaha juga harus menjamin
keamanan, khasiat dan mutu dari produk yang diedarkan. Ya, untuk Indonesia yang lebih sehat gitu ya. Betul. Oke, ini obrolannya sangat bermanfaat, sangat berdaging gitu ya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut tadi ya bisa ditanyakan lagi kepada kami. Nah, terima kasih nih kepada Ibu Teti sebagai narasumber yang sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat dan sangat lengkap ini. Nah, untuk oksidasi kali ini kita akhir sampai saat ini, tapi jangan khawatir, nanti akan ada oksidasi lainnya lagi, bukan hanya dari obat tapi juga dari subdirektorat lainnya. Oke, mungkin kita salam dulu ya Bu terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di oksidasi berikutnya. Salam mantap. Dadah.